Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 440 tidak ada bukti. Begitu suara Hezikin turun, semua orang segera menoleh dan menatap Lin Yu. Mata mereka cerah, tetapi mereka semua diam, terutama para dokter di rumah sakit. Mereka semua tahu siapa Hezizen, jadi mereka terpecah saat melayaninya. Hati-hati, karena takut kamu akan dimarahi oleh keluarga He jika kamu ceroboh. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka sangat berhati-hati sehingga hal sebesar itu akan terjadi. Jadi saat ini mereka semua diam, takut berbicara untuk Lin Yu, karena takut lelah. Untuk dirimu. Lin Yu tenang, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Xiao Manru segera meraihnya, mempertanyakan nadanya, lalu bagaimana dengan obatnya malam ini, apakah ada masalah dengan obatnya? Mungkin seseorang secara diam-diam membuat trik dalam obat itu. Meskipun Xiao Manru tidak mengerti Lin Yu, dia tidak percaya bahwa Lin Yu akan menyakiti Hezizen, jadi dia pertama kali berpikir bahwa bahan obat telah dimanipulasi. Ekspresi Zhao Zongji berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru keluar dari kerumunan dan berkata, dengan obat, kecil kemungkinannya akan ada masalah. Saya telah menugaskan kepala Departemen Pengobatan China untuk memasak He secara pribadi, hanya meminjam 20 keberaniannya. Dia tidak berani melakukan trik. Ya, ketika saya membuat decoction obat untuk He, saya sangat berhati-hati, dan saya tidak berani melakukan kesalahan. Pada saat ini, Fang Zeng, kepala Departemen Pengobatan Tiongkok di tengah kerumunan, segera meremas orang di depannya dan keluar, wajahnya penuh kepahitan, dan dia hampir menangis kapan saja. Dia baru saja menerima pemberitahuan dari wakil dekan, tidak berani menunda sedikit pun, dan langsung berlari. Setelah mengetahui situasinya, seluruh tubuh ketakutan. Presiden Zhao, jangan khawatir, sekarang dia baik-baik saja, maka semua orang dapat yakin, kita dapat menyelidiki alasan spesifiknya perlahan, dan jangan khawatir tentang itu saat ini. Lin Yu berkata, sejak itu keadaan ini terjadi setelah He meminum obat tradisional Tionghoa, yang sebagian besar berkaitan dengan obat ini. Jadi saya minta untuk memeriksakan ampas obat yang diminum He. Jika timbul masalah, siapapun yang bertanggung jawab akan bertanggung jawab. Jika benar itu karena aku, He Jiarong, tidak menggunakan obat dengan benar, jadi aku tidak akan pernah mengelak dari tanggung jawab. Jika aku ingin membunuh atau membunuh, aku akan mendengarkan He Jiarong. Oke, aku akan mengambil ampas obatnya sekarang. Fang Zeng tidak berani menunda sedikit pun, dan segera berbalik dan berlari keluar dengan cepat. He Jiarong, biar ku beritahu, jika obat ini tidak apa-apa untuk sementara waktu, maka aku pasti tidak akan membiarkanmu meminumnya dan berjalan-jalan. He Zikin berkata dengan dingin, membunuh pahlawan nasional, ini bukan tuduhan biasa. Alasan mengapa He Zikin begitu percaya diri adalah karena ia tidak percaya bahwa ada masalah dalam pengobatan. Karena itu, ia secara khusus menyuruh Lao Zhao untuk mencari orang yang dapat diandalkan untuk meracik obat China. Tidak peduli dosis atau obatnya, tidak boleh memilikinya. Kesalahan sekecil apapun. Dan Lao Zhao juga berjanji kepadanya bahwa tidak akan ada masalah. Dan ketika dia melihat Fang Zeng tampak bingung, dia jelas sangat ketakutan, dan dia tidak berpura-pura, jika ada hantu di hatinya, dia tidak akan setuju untuk begitu bahagia. Lin Yu tidak menjawabnya, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati, mengetahui bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan resepnya. Segera, Fang Zeng berlari kembali, memegang dekoktor tembikar hitam di tangannya, yang berisi sisa ampas obat. Tuan He, lihat, tidak ada masalah. Fang Zeng buru-buru menyerahkan alat rebusan itu kepada Lin Yu,
dengan hati-hati berkata, "Saya meletakkan semua bahan obat dan dosis sesuai dengan instruksi Anda, sama sekali tidak ada kemungkinan kesalahan." Lin Yu mengambil dekoktor, lalu mengambil pinset, mengutak-atik bahan obat di dalamnya, dan kemudian mengerutkan kening, sedikit terkejut, dan wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, "Terlepas dari jenis atau dosis bahan obat, benar-benar tidak ada kesalahan sedikit pun, dan bahan obat saya tidak bisa melihat sedikit pun kotoran di dalamnya." Niat asli Lin Yu adalah untuk mencari tahu masalahnya, bukan untuk mengelak dari tanggung jawab, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia mengatakan ini, Zhao Zongji, Fang Zheng dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. He Ziqin terkejut pada awalnya ketika mendengar kata-kata itu. Jelas sikap Lin Yu agak tidak terduga. Kemudian dia menatap dan berkata dengan dingin, "Oke, kamu bisa mengakuinya. Karena tidak ada masalah dengan obatnya, maka itu menunjukkan bahwa kamu meresepkan resepnya. Anakku punya masalah, ayo, bawa dia untukku." Begitu suara He Ziqin jatuh, orang-orang berbaju hitam yang datang bersamanya segera menipu diri mereka sendiri, siap untuk melakukan sesuatu terhadap Lin Yu, tetapi pada saat ini Step Cheng melompat keluar dan berdiri di depan Lin Yu. Kencangkan tiba-tiba dan dengan dingin berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, lakukan saja." "Kamu siapa? Apa kamu tahu siapa aku?" He Ziqin langsung berteriak dengan marah. "Aku tidak tahu siapa kamu, tapi jika kamu berani berbicara kasar kepada Tuan He, aku akan membuatmu mati." Bu Cheng mengangkat kepalanya dan melirik He Ziqin, matanya tajam dan suaranya tidak mengandung emosi apapun. Begitu suaranya jatuh, corak orang-orang di seluruh bangsal tiba-tiba berubah. Sombong. Sombong sekali. Di seluruh ibu kota, jika Anda berani berbicara dengan He Ziqin seperti ini, saya khawatir saya benar-benar tidak dapat menemukan siapapun. Kemarahan He Ziqin bahkan lebih melonjak. Dia tidak berharap He Jiarong menjadi sombong, dan anak buah He Jiarong bahkan lebih sombong daripada He Jiarong. Kepala Biro Keamanan Nasionalnya yang bermartabat begitu dipermalukan oleh publik sehingga dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan segera memerintahkan kepada anak buahnya, "Tangkap anak ini untukku." Dan masih banyak lagi. Melihat ada konflik, Lin Yu dengan cepat berdiri dan berteriak, "Kenapa, He Jiarong? Apakah kamu ingin menyesalinya?" He Ziqin mencibir, "Kamu tidak mengatakan begitu saja bahwa itu adalah tanggung jawabmu, kamu tidak pernah mengelak, dan sekarang kamu ingin menjadi kura-kura. Masih belum pasti bahwa itu adalah tanggung jawabku. Bahkan jika petugas algoritma ingin menghukum seseorang, dia setidaknya akan memberi seseorang kesempatan untuk membela diri." Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan, "Oke, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini." He Ziqin berkata dengan dingin, "Jika ada yang lain, katakan saja." Meskipun tidak ada masalah dengan ampas obat, saya kira sangat mungkin bahwa semacam racun tidak berwarna dan tidak berbau telah dimasukkan ke dalamnya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, sambil berbicara, dia telah mengaduk tembikar dengan penjepit ampas, lalu dicubit beberapa bagian dan ditempelkan di hidung agar tercium. Ampas obat ini memang baik-baik saja, dan belum tercampur dengan bahan obat Cina lainnya yang dapat menyebabkan keracunan, namun, Lin Yu masih berbau sedikit aneh pada ampas obat tersebut melalui pemahamannya yang mendalam tentang pengobatan Tiongkok. Bau obat sebenarnya jauh lebih lemah dari biasanya. Itu sebabnya dia menebak bahwa racun cair yang sangat beracun, tidak berwarna, dan tidak berbau telah bocor di dalamnya. Adapun racun tidak berwarna dan tidak berbau, dia tidak bisa tidak memikirkan kapan terakhir kali dia diracuni. Racun semacam itu juga tidak berwarna dan tidak berasa, tetapi dia masih tidak tahu siapa yang meracuninya, jadi dia mau tidak mau harus memikirkan apakah orang yang meracuni He akan sama dengan orang yang meracuninya. Orang yang sama. Jika itu benar-benar seseorang, maka orang ini mungkin tidak ingin menyakiti He sama sekali, tetapi menjebaknya.
Keracunan. Ketika para dokter mendengar ini, kulit mereka tiba-tiba berubah, dan mereka menjadi gelisah. Siapa yang berani meracuni majikan kedua dari keluarga He? Bukankah ini mencari kematian? Benar, sistem pengawasan rumah sakit kita sangat ketat, tapi tidak pernah ada yang seperti itu. Direktur Fang telah bekerja di rumah sakit kami selama lebih dari 10 tahun, jadi sepertinya tidak akan melakukan apapun. Mungkinkah Dr. He dengan sengaja memfitnah orang lain untuk mengelak dari tanggung jawab? Kerumunan berbicara dengan berbisik, menebak-nebak. Pada saat ini, Fang Zeng berdiri dengan gemetar, wajahnya pucat, dan wajahnya penuh keluhan dan dengan cemas berkata, "Oh, dokter He, ini adalah ketidakadilan yang besar. Anda tidak bisa menanamkan sesuatu di kepala saya. Setelah saya meracik obat ini, saya sendiri yang mengirimkannya ke He. Bagaimana bisa diracuni? Lalu saya tidak sabar." Lin Yu tidak berbicara, mengangkat kepalanya dan menatap Fang Zeng dengan kosong untuk waktu yang lama. Fang Zeng bingung dan berkeringat deras ketika Lin Yu menatapnya seperti ini. "Tuan He, kenapa kamu terus menatapku?" Fang bertanya dengan wajah merah cerah. "Karena kamu mengatakan bahwa tidak ada racun di dalamnya, mengapa kamu membersihkan ampas obat?" Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan, "Inilah alasan mengapa bau obat telah memudar." Membersihkan terak. Ekspresi para dokter tiba-tiba berubah, dan mereka segera menatap Fang Zeng dengan keraguan. Tidak. Fang Zeng sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh ke tanah. Dia mengamati kerumunan itu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, saya tidak tahu pasti. Butuh waktu kurang dari 1 jam untuk membuang ampasnya, dan saya tidak memindahkannya ketika saya meninggalkannya di sana. Aku takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi aku harus menyimpan setiap pasang obat untuk waktu yang lama. Jika ada masalah, maka aku akan segera menyelinap pergi." Bu Cheng tiba-tiba berdiri saat ini dan berkata dengan dingin, "Mungkin kamu baru saja menyiapkan rangkaian retorika ini, jadi kamu tidak dengan sengaja membuang selak obatnya." Ketika orang-orang di ruangan itu mendengar apa yang mereka berdua katakan, mereka tidak bisa tidak terlihat curiga, tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Tidak ada bukti. He Ziqin melirik Fang Zeng, dan ketika dia melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong, dia berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "Kamu bilang residu obat ini beracun, tapi buktinya apa?" "Tidak mudah kok, bawa saja ke laboratorium uji laboratorium." Xiao Manru langsung berdiri dan berkata dengan dingin kepada kakak laki-lakinya, "Saudaraku, ada apa denganmu? Saudara laki-laki kedua hampir dibunuh oleh anak ini, mengapa kamu masih membelanya di mana-mana?" He Ziqin mengerutkan kening, menoleh dengan ragu kepada adik laki-laki dan perempuannya. "Saya tidak membela dia, saya membela kebenaran." Xiao Manru tampak tegas, dan kemudian berbalik untuk melihat Lin Yu, matanya bersinar dengan cinta yang ceroboh. Sampai sekarang, dia masih sangat percaya pada Lin Yu. Ampas obat telah dibersihkan, dan racunnya telah bercampur dengan begitu banyak obat China. Saya tidak tahu jenis perubahan apa yang akan dihasilkannya, jadi meskipun dikirim untuk diperiksa sekarang, mungkin tidak dapat mendeteksi apapun. Lin Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia harus mengatakan bahwa orang di belakang waktu ini pasti ahli yang dipikirkan dengan baik, tidak hanya ahli dalam strategi, tetapi juga ahli dalam pengobatan Tiongkok dan pengobatan tradisional Tiongkok, dan seluruh kejadian diatur dengan sangat presisi dan sempurna. Dan jika Lin Yu tidak dapat memberikan bukti, maka dia jelas bertanggung jawab atas insiden ini. Dengan kemampuan keluarga He, meraih pegangan sebesar itu pasti akan membuatnya menghancurkan dan menghancurkannya tanpa ada kesempatan untuk berbalik. Nak, aku bisa melihat bahwa kamu melalaikan tanggung jawab dengan mengubah hukum, kan? He Ziqin mencibir dan berkata, "Karena tidak ada bukti, semua yang kamu katakan dibuat-buat. Kemampuan anak itu untuk mengarang cerita cukup kuat.
Ya, tidak ada bukti, bukankah ini omong kosong? Benar saja, untuk mengelak dari tanggung jawab, dokter dia membuka matanya dan berkata tidak masuk akal. Tampaknya dia tidak lebih dari ini. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan etika medis yang mulia, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri, dia benar-benar menanam orang lain, penjahat. Beberapa dokter muda di samping tidak dapat membantu berbisik kepada Anda, dan saya mulai berbicara. Ketika mereka melihat bahwa Lin Yu seumuran dengannya, tetapi memiliki tingkat pencapaian yang tinggi, mereka cemburu pada mereka, dan mereka tidak bisa menahan fitnah jika mereka memanfaatkan kesempatan itu. Lin Yu. Zhao Zongji di samping juga berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa Dr. He, yang telah lama meniup, akan melakukan hal semacam ini. Dia berkata tanpa daya, Dr. He, tidak ada gunanya mengatakan itu. Kami membutuhkan fakta untuk berbicara. Anda adakah cara untuk membuktikan semua yang Anda katakan? Memiliki. Lin Yu melirik Fang Zheng, yang rona kulitnya mereda, dan mengangguk ringan, percaya diri. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.